Kalau megang, jangan sembarangan. Oh, ngomong ya? Terus ada ngomong? Batu nisan tuh. Batu nisan. Bang, siapa ngomong batu nisan? Nggak tahu saya nggak ngomong batu nisan. Berapapun orang yang duduk di sini akan muat. Kan nggak percaya. Masa sih? Jadi kayak dibikin gini nih sama Pak Jali, kalau nggak Pak Lutfi. Mas, Dek, coba deh duduk nih. Ini saya nggak percaya anak bos saya. Terus kayak ada yang nyundul. Ada yang nyundul katanya. Begitu dia gini, kepala orang. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Sobat TRC, masih bersama saya Mandra dan tentunya Mas Heru Survival senior kita. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Mas Heru akan membagikan cerita pengalaman di perjalanan pendakian gunung manakah dan kapan waktunya. Marilah kita sapa bersama Mas Heru Survival. Assalamualaikum, selamat malam Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heru, malam hari ini kita menunggu cerita dari Mas Heru Survival. Karena kalau kita lihat Mas Heru itu ceritanya membuat kita itu adrenalin kita itu selalu naik, ya kan? Terutama saat ada cerita-cerita yang misteri di luar dari akal dan logika kita, terutama yang menegangkan. Mas Heru akan cerita di mana dan waktunya kapan, silakan disampaikan ke Sobat TRC sekalian, Mas Heru. Oke, selamat malam Sobat TRC. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu mendaki gunung di Sumatera. Jadi gunung itu adalah Gunung Rajabasa. Yang terletak di Lampung, daerah Kalianda. Jadi termasuk Lampung Selatan. Ya. Jadi di tahun 89 itu saya masih SMA. Saya SD itu Mas ya. Hah? Masih SD? SD, masih kelas 6. Jadi kenapa saya ingat cerita ini? Sebenarnya bukan cerita saya murni, maksudnya gini, kan ingatan saya terbatas. Ya. Jadi saya bisa dapatkan cerita yang komplit setelah bertemu orang-orang yang ikut dalam pendakian saya. Gitu. Okay. Jadi waktu pendakian di Gunung Rajabasa, saya kalau bilang itu gunung misterinya ada, mistisnya ada. Cuman yang bagi saya itu misterinya itu adalah suatu batu ya. Jadi diduduki berapa orang tetap aja muat. Kemudian mistisnya yaitu di tengah laut. Dan saat itu kapal laut itu hampir tenggelam. Stop. Sobat TRC, di Maluku ada Pulau Bacan. Sumatera ada Bukit Barisan. Siapkan kopi dan cemilan, saksikan Heru Survival di Rajabasa 1989. Baiklah sobat, sebelum kita saksikan Mas Heru Survival bercerita di Sumatera, Lampung Selatan, Mas Heru ya? Iya. Rajabasa 89, siapkan kopi pahit, kopi manis, susu, dan segala cemilan yang ada, pokoknya kumpulin di meja. Karena ini akan penuh dengan cerita misteri, mistis, dan menegangkan. Jangan lupa tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi yang saya ceritakan ini kejadian di tahun 89. Yang dimana kala itu saya masih umur berapa? Mungkin 17 tahun ya. Jadi tahun 89 itu mungkin saya baru kelas 3 SMA. Dan di saat itu memang
bapak saya waktu itu ya kerja di pelabuhan Merak, kan ada namanya penyeberangan Merak Bakauheni. Kenapa saya bisa cerita Gunung Rajabasa? Jadi ingatan saya terbatas, Mas Mandra. Paling ingat 30-40%. Jadi ada hal bukan menggelitik, jadi entah menggelitik atau lucu. Jadi di tahun 2013 nih, kita agak melompat jauh ya. Jadi saya ada acara dulu di kantor yang lama, ada event organizer, terus kita bikin acara event pemerintahan ya, Departemen Perhubungan. Terus saya biasa jadi fotografer, biasa lah motret gitu kan. Nah pas lagi momen istirahat makan siang kalau nggak salah, saya lihat nih bapak ini saya kenal nih, ya. Jadi saya panggil nama ininya, panggilannya saya nggak enak kan, nggak tahu sekarang udah pensiun kali. Nih kayaknya kenal nih, lo ngapain sih lihat bapak itu? Nggak, kayaknya kenal nih. Kayaknya mantan anak buah bokap gua. Yang bener lo jangan sembarangan lo, itu pejabat. Ah bodo amat, gua samperin. Siang Pak, iya. Kan kalau mohon maaf ya PNS itu ada namanya papan nama? Ya, Nemtek. Pak Jalil nih. Pak Jalil. Iya. Ada apa Mas? Masih ingat saya nggak? Ini teman kan ikut Bang. Ya ilah lu belagu banget lo. Siapa ya? Saya Heru. Heru siapa? Kan nama saya nama KTP kan. Heru Surfian. Iya ada apa? Bisa saya bantu? Bapak ingat saya nggak? Nggak ingat. Saya Heru anaknya Pak Kusman. Kusman siapa? Kusman Hasim. Langsung. Astagfirullahaladzim. Gimana kabarnya? Oh baik. Gimana Papa? Papa udah nggak ada. Jadi ayah saya udah meninggal di tahun 2009 dan ibu saya tahun 2017. Nah, ditanya, ibu masih ada Om. Oh. Terus kamu ngapain? Saya jadi fotografer Om di acara ini. Oh iya. Om sama siapa? Oh iya ada nih. Sama Mami Ijan. Ada? Iya nih ikut sama saya. Panggil lah, Jan. Ingat nih, ini anaknya Pakus. Wah, dulunya kalau dibilang asisten kali ya. Ya, merangkap ya semuanya lah, PU lah, pembantu umum. Loh, Heru, Pangling. Iyalah itu waktu itu saya masih SMA kan. Gimana nih, saya jadi ini fotografer di acara ini. Nanti kita ngobrol ya. Udah singkat cerita, acara itu selesai. Yang di hotel di daerah Jakarta Barat, Hotel Bintang 5. Kira kita ketemuan. Sebelum saya pulang ke Jambi, saya pengen ngobrol-ngobrol. Oh boleh Pak. Ngobrol. Masih suka naik gunung? Wah udah jarang. Cuman ada beberapa kali sering naik gunung kan tergantung kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan baru saya naik gunung. Jadi saya tuh singkat cerita ngobrol sama Pak Jalil sama Pak Mijan. Ya di saat itu mah udah pejabat, wah perlente lah. Ya. Mohon maaf nanti saya nggak bisa sebutin berapa merek kan nggak enak. Gimana kerjaan? Baik. Nanti hasilnya gimana? Udah saya terangin semua skala teknis. Oh kau naik gunung? Masih? Ya udah jarang sih. Ingat nggak kau waktu kita pernah naik gunung Rajabasa di Lampung? Ingat sih. Ingat nggak waktu kita dulu ada kejadian yang kapal kita di tengah laut mau tenggelam? Oh iya tuh. Akhirnya bercerita. Ya. Jadi gini, kita kembali lagi ke belakang. Flashback. Jadi waktu di tahun 89, bapak saya masih di Merak. Ya kan? Dapat rumah dinas dekat pinggir laut. Kerjaannya tiap hari saya itu mancing, ya kan. Tahu sendiri kan, panasnya kayak apa. Tapi saya senang aja nikmatin. Nah, suatu ketika yang ini dulu, yang pejabat ini ya dulu kan anak buah bapak saya kan. Dia lihat, kau nggak bosan mancing mulu? Ya, gimana ya? Waktu itu kan saya panggil abang atau ya, kalau nggak salah abang kan. Ya gimana bang? Ada yang Pak Jalil itu sempat panggil Pak. Ya bosan sih.
nanti kalau kita ke Lampung, naik gunung yuk. Lampung, emang ada gunung? Kan kau kayaknya suka naik gunung. Ya paling waktu itu Gunung Jawa Barat. Jadi tahun 89 saya pertama kali naik gunung tuh Gunung Gede, Pangrango, Salak. Ya. Tapi gimana bang, saya kan nggak punya alat-alat komplit. Udah tenang aja. Nanti izinnya gimana? Ya, nanti saya ngomong. Terus naiknya kapan? Ya paling bisanya Sabtu Minggu. Ya kan PNS. Ya. Dan waktu itu mereka tuh masih honorer. Saya ingat banget, masih honorer. Kemudian, nanti ngomongnya gimana? Ya, nanti saya ngomong sama bapak kau. Nah, singkat cerita ngobrol tuh kan. Terus Babe bilang begini, kau bukannya nyari sekolah kampus buat tar kuliah yang benar, ini malah janjap naik gunung. Jadi kalau di zaman itu, saya pas naik gunung gede ya, kan pertama kali naik, habis itu tobat, akhirnya ketagihan naik. Dan di saat itu yang paling khawatir tuh bapak saya, bukan ibu saya. Nah, singkat cerita, akhirnya ngobrol kan. Kalau saya tuh Merak Bakauheni udah sering, ya karena bapak kerja di situ kan. Jadi semuanya karena anaknya Pak ini nyebrang, cuman lihat Bakauheni, udah gitu aja. Tapi belum sempat main kok ke Lampung, belum pernah. Cuman di pelabuhan balik lagi, cuman gitu aja. Terus di atas kapal feri kelempar koin, terus lihat anak-anak yang berenang tuh ambil koin tuh kan jago-jago tuh renang tuh. Nanti gimana bang izin nih? Ini Bang Mijan, nanti saya ngomongin. Nah singkat cerita ngomong deh tuh, Pak saya mau izin, mau ngapain? Liburan mau ke Lampung, mau naik Gunung Raja Basa. Terus sama siapa aja? Sama Pak Jalil. Terus ngajak lagi namanya Pak Lutfi. Oh. Terus apa lagi? Ini Pak, minta ongkos boleh nggak? Kau udah ajak anak saya, kok minta ongkos sama saya? Digituin sama Babe gue, inget banget tuh. Nah kalau gitu saya inget, ini kita ngobrol di suatu kafe kan, setelah acara selesai. Terus singkat cerita, kita nyebrang nih dari Merak ke Lampung, Bakauheni. Dan waktu itu cuma bawa tas ransel biasa. Nah pas di ferry itu, pas penyeberangan tuh ya langit cerah ya, maksudnya ombak bagus. Dan saya ingat tuh bulan Desember. Dan pertengahan, mohon maaf sebelum Natal. Terus diwanti-wanti, kalau bisa, kata bapak saya nih, kalau bisa baliknya jangan malam, karena malam itu ombak tinggi. Kan bulan Desember. Karena kita juga sekarang bulan Desember kan, memang untuk libur Natal dan Tahun Baru tuh ombak tinggi di Selat Sunda. Saya ingat banget tuh, sampai sekarang tuh. Nah singkat cerita, sampailah kita di Bakauheni. Terus dari Bakauheni si Bang Mijan, Pak Jalil sama Pak Lutfi nyari kendaraan. Dari situ kita ke Gunung Raja Basa. Yang setahu saya, yang kita ngobrol di kafe itu, base camp itu namanya Sumur Kumbang. Sumur Kumbang ya? Sumur Kumbang. Mohon maaf kalau saya salah ngomong. Jadi Gunung Raja Basa itu ternyata memang di pinggir laut, Mas. Jadi kita tuh naiknya dari titik nol, kalau, mohon maaf kalau saya bilang tuh. Saya nanya, Pak, Bang, ini berapa lama? Gunung Raja Basa mah, ini gunung anak-anak sini biasa naik, anak-anak Lampung. Cepet Her, jadi kita nggak usah bawa tenda. Kan zaman itu saya belum punya tenda, belum punya peralatan. Tuh lihat tuh banyak tuh, bener rame. Singkat cerita tuh semua mereka yang ngurusin masalah transportasi, makanan. Tapi ya makanan instan. Nah sampailah di tempat di Sumur Kumbang itu, untuk urusan lapor apa segala macam itu 3 orang yang ngurusin. Saya kan masih kecil. Terus orang sana ngeliatin saya. Kau bawa anak kecil ngapain? Oh, nggak apa-apa. Dibilangnya anaknya bos saya gitu. Mereka saya ngikut doang, Mas. Ya udah. Habis itu rame itu, Mas. Jadi orang-orang pada naik Gunung Raja Basa tuh di weekend itu, kalau nggak salah di hari Sabtu tuh rame banget. Udah lah, kita naik. Karena saya mungkin dulu belum biasa mancing terus nggak pernah gerak.
itu berapa kali berhenti. Ternyata jangan anggap remeh. Jadi Gunung Rajabasa itu emang ketinggiannya 1900 sekian lah ya. Oh. Tapi ternyata di pos ada, kita ngelewat pos 1, pos 2. Dan di pos 2 itu paling enak di pos 2. Jadi bisa lihat pemandangan lautan. Laut kan laut. Nah, di situ banyak pendaki. Itu total ya dari pos 1, pos 2, 3, 4. Kalau nggak salah sampai pos 5 ya. Itu 8 jam sampai 10 jam. Ampun deh. Dan singkat cerita, kita naiknya pagi tuh ya. Ya. Sampai puncaknya itu mah jam 2 siang kalau nggak salah. Nah di situ banyak beberapa pendaki. Ada yang buka tenda ya. Di pos berapa saya lupa. Nah di kala itu memang karena kita nggak bawa tenda, cuman bawanya apa sih kalau dibilang kalau zaman sekarang flysheet, zaman dulu bukan flysheet. Terpal. Buat terpal. Bivak ya? Bukan kayak buat terpal gitu, terpal biasa. Nah, situ pas kena hujan baru saya diem tuh. Udah nggak bawa jas hujan, cuman bawa jaket model tipis. Dan ketolongnya iyalah. Jadi Gunung Rajabasa itu tuh perpaduan antara udara. Ada lagi. Bro, Gimana nih? nggak apa-apa ya? Naikin lagi? Jadi Gunung Rajabasa. Aman. Aman ya? Jadi Gunung Rajabasa itu untuk apa? Udaranya itu jadi perpaduan antara udara laut dan udara gunung. Ya sejuk lah. Pas hujan itu, wah bingung tuh. Saya sempat kehujanan. Di situ banyak beberapa pendaki. Dia bilang, Dek, sini Dek, sini aja di tempat abang gitu. Di tempat kita. Ya udah saya ngungsi di tempat tenda-tenda pendaki-pendaki itu. Di situ saya berpikir, oh baik-baik banget pendaki ini kan. Dari mana? Dari Merak. Oh dari Merak, kok logatnya orang Jakarta? Iya memang orang Jakarta. Ngobrol lah ini, Abang Lutfi, Bang Jalil, Bang Wijan. Ngobrol. Kemudian saya lihat tuh apaan ya? Orang pada ngeliatin batu. Jadi ada batu, itu namanya batu Pancukupan, batu cukup. Jadi kalau dilihat sepintas kalau kita diri batunya cuma segede ini mas. Jadi kalau orang duduk, kalau menurut saya pikiran Gede meja nih ya? Ya agak gedean dikit lah. Paling bisa duduk 4 orang 5 orang, ukuran orang dewasa. Saya tanya, itu apa tuh bang? Batu apa? Batu Pancukupan. Maksudnya batu Pancukupan apa? Batu cukup. Ini masyarakat sini bilang berapapun orang yang duduk di sini akan muat. Kan nggak percaya. Masa sih? Jadi kayak dibikin gini nih sama Pak Jalil, kalau nggak Pak Lutfi. Mas, Dek, coba deh duduk nih. Ini saya nggak percaya anak bos saya. Udah, jadi ketawa-ketawa aja, kumpul. Itu 20 orang, cukup loh. Yang kelihatannya 4 orang, 20 orang cukup? Cukup. Oh, ini batu cukup. Bagi saya tuh sampai sekarang masih misteri. Pancukupan itu ya? Pancukupan, batu cukup. Ya. Terus pas kita duduk rame-rame kayak gitu, saya juga mikir batu apa nih, saya pegang-pegang. Cuman di situ saya kaget nih. Kalau megang, jangan sembarangan. Siapa yang ngomong ya? Terus ada ngomong, Batu nisan tuh. batu nisan. Bang, siapa ngomong batu nisan? Nggak tahu saya. Nggak ngomong batu nisan. Emang batu nisan nih bang? Enggak. Bilang begitu Bang Lutfi. Jadi kita cerita nih waktu di tahun 2013 sama Pak Jalil, Pak Lutfi, sama Bang Wijan cerita. Terus, lihat apa waktu itu? Oh iya, Pak. Saya lihat situ kok ada kayak telaga ya, kayak kawah. Cuman kok luas banget. Ingat nggak Pak? Waktu itu saya menuju ke situ, terus ditarik sama Bang Wijan. Oh iya. Emang kamu lihat apa ya? Ya saya lihat tuh kayak danau, airnya bening banget. Terus saya ditarik sama Bang Wijan. Itu kenapa tuh Bang? Itu kalau kau terus ke situ, kau nyemplung ke kawah. Tapi saya yang lihat kan, ini aja telaga kayak pengen ngambil air. Jadi emang kenapa tuh Bang? Itu mistis tuh, katanya. Itu dulu ada kerajaan gaib di situ.
Cuman waktu itu kan saya nggak berpikir seperti itu, masih kecil, ya kan? Waduh, udah saya diem aja tuh. Nah malam setelah itu kita setelah di puncak kita turun tuh, setelah makan tuh, makan saya. Di situ muka saya udah merah tuh, saya benar-benar kecapean tuh. Ini saya turun nih, wah udah berapa kali berhenti, berapa kali jatuh, gitu kan? Terus pas berhenti di pos berapa saya lupa. Seingat saya tuh Bang Lutfi atau Bang Jalil ya. Jadi kita berempat sampai sama-sama sari cerita dan koreksi. Bukan waktu itu yang sakit perut Bang Jalil, Bang Lutfi yang sakit perut. Tapi nggak tahu. Jadi selama di atas gunung itu dia buang air. Jadi kalau dibilang di hari juga bukan, mungkin masuk angin. Kau juga buang air juga, Her? Oh iya. Jadi waktu itu saya kebelet pingin buang air besar. Wah, di puncak ini di mana ya? Kan saya paling malas kalau di gunung tuh kalau mau kebelet BAB kan. Kalau kencing mah masih bisa di mana aja kan. Terus dibilangin, kau di sana di pojokan, di pohon. Jangan kelihatan orang. Iya, udah. Saya boker lah, Mas. Cuman kan zaman itu kan belum ada cangkul. Belum ada sekop kayak zaman sekarang pendaki. Kayu paling ya. Iya. Kayak yang ada. Boker lah tuh. Nah, di situ dibilang gini, kata Bang Mijan. Kau BAB paling enak tuh ngerokok. Gitu. Sambil ngisep ya. Emang kenapa, Bang? Ya biar nggak baunya nggak ke kita. Udah akhirnya ngerokok. Di situ saya belajar ngerokok di situ. Iya. Tapi jangan bilang-bilang ya, Bang. Iya, udah nggak saya bilang ke bapak kau udah ngerokok. Ya bener enak. Nah, setelah selesai hajat nih, ya biasa kan dikasih botol air mineral gitu kan. Iya. Nah, setelah selesai baru ini sana. Terus ada bapak penegur. Masih siang jam 2, jam 3. Hei, kalau buang air, lihat dulu permisi. Lihat mana orangnya? Bener bapak. Mungkin sekitar umur 60-an, bukan kakek-kakek. Tapi saya lihat, kayak kakek ini. Oh ya maaf Pak. Jadi tuh orang itu negor saya itu di belakang. Kan berarti melihat saya ini kali ya, menurut pikiran saya kan. Itu kita sempat ketawa-ketawa tuh. Maaf Pak, gitu kan. Jadi ketawa aja. Udah. Terus saya ini kan udah. Kok ditegur ya? Sama bapak orang tua ya? Iya Bang. Mana tuh orang tuanya? Nggak ada. Pas kita lihat, itu semua anak muda semua, nggak ada orang tua. Tapi ya udahlah, mungkin orang sekitar gitu, orang setempat kan, orang dari desa bawah, Sumur Kumbang itu. Nah, singkat cerita, setelah buang hajat itu, habis makan beberes turun. Wah, itu sampai di base camp Sumur Kumbang itu, maghrib. Di situ saya sudah pucat tuh. Dan di situ tuh Bang Lutfi itu sakitan perutnya, itu melintir. Nggak semplit ya? Bukan. Tapi berapa kali tuh sampai ke di minjem WC ya sama penduduk yang dekat daerah Sumur Kumbang tuh, minjem WC terus ngobrol baik lagi. Terus yang punya rumah gini aja, tawa gitu ya. Dan yang kita ingat, lain kali jangan kurang aja sama orang tua. Kan bingung kan? Maksudnya apa gitu kan? Itu semuanya pada diem semua. Jadi saya juga waktu itu apaan ya maksudnya ya? Udahlah. Nah, setelah habis maghrib sholat itu, terus kita nyari kendaraan mau ke Bakoheni. Mana ya? Bang, gimana nih Bang? Udah malam nih, ntar saya dicari sama bapak saya. Kan zaman itu belum ada komunikasi. Belum ada handphone, pager dan segala macam. Ya ini belum dapat nih ya. Nah, itu ada namanya angkot. Ya kita naik aja. Karena tuh angkutan itu memang ke Bakoheni. Yang anehnya, kalau angkot kan nunggu rame dulu, Mas. Saya, Bang Jalil, Bang Lutfi, sama Mijan naik. Kan cuma 4. Kan masih sisa banyak. Belum full ya? Belum full. Itu langsung jalan angkotnya. Kan bingung, tapi ya udahlah jalan.
sepanjang jalan. Saya liatin aja sopirnya. Itu kan udah mau masuk maghrib. Jalan terus. Azan sempat berhenti kan? Berhenti tuh bapak-bapak itu. Pas saya lihat kok bersih banget. Jadi mohon maaf ya kalau driver itu mohon maaf. Kan kebanyakan kan pakai topi, pakai yang handuk di sini ya, mohon maaf agak dekil. Ini bersih banget. Terus dia begini dong nih. Marah-marah sama kita. Dan kali itu yang kurang aja sama orang tua. Hah? Kan nengok kita semuanya. Maksudnya apa? Dan anehnya tuh mobil kenceng banget. Jadi kalau dilihat ke depan, itu jalan biasa. Kayak kecepatan mungkin ya 60 kilo. Tapi begitu setelah jendela, itu puts. Kok kenceng ya? Tapi begitu ke depan, biasa. Jalan biasa gimana sih? Dan sepanjang jalan, saya ingat banget, itu banyak orang nyetopin. Nggak stop loh. Nggak berhenti. Jadi sepanjang jalan itu bapak itu ngomel mulu. Tapi kan saya diam, yang diomelin ya Bang Mijan, Bang Jalil, Bang Lutfi. Ngomelin mulu. Ini kenapa ya? Udah nih. Kita akhirnya sampai di pelabuhan Bakauheni. Nah, situ kan rame tuh kan. Orang-orang nyebrang, masuk truk segala macam. Nah, karena mereka masih honorer, ya pegawai PNS honorer, pasti mereka kenal sama orang pelabuhan kan. Oh udah naik. Nah, di kala itu tuh mungkin jam 7-an ya. Mungkin jam 7-an. Wah, itu penuh, kapal penuh banget. Naiklah kita. Naik kapal. Wah, di mana? Di dek. Udah, kita nggak tahu di dek berapa. Pokoknya saya ingat tuh ada bangku panjang. Situ ada warung. Kan di kapal penyeberangan ada warung. Kayak warung kopi, ada warung soto, ada segala macam kan. Dan saya ingat banget di warung kopi itu setel musik dangdut. Itu udah ciri khas itu ya. Udah ciri khas itu. Setel musik dangdut. Nggak lama kemudian, mungkin sekitar 1 jaman, ya kan. Tiba-tiba hujan, deras. Petir. Ya udah, berarti saya menyingkirkan yang tadinya bisa lihat di dekat pinggiran itu. Kena angin bisa lihat pemandangan kan. Biar nggak kena hujan, akhirnya saya agak ke dalam. Udah. Yang lainnya Bang Lutfi, Bang Jalil, Bang Mijan tidur. Ini saya tidur nih, kan bangunnya panjang nih ya. Jadi kalau saya tidur, kan berat, saya lihat tuh namanya batas cakrawala tuh. Kayak langit nih, tepi lautan apa? Lautan kan? Lautan. Saya lihat kok naik turun, kok kepala saya pusing kan? Ini bangku panjang, terus orang-orang pada kesana. Oh, yang tadi banyak orang akhirnya, udahlah saya tidur aja kan, jadi selonjoran kan. Dan anehnya, begitu saya tiduran, itu saya langsung ke sana, ke sini. Ini apaan ya? Tapi yang warung kopi yang Indomie itu tetap biasa aja, orang masak apa segala macam. Apaan nih? Pas saya lihat ke bawah, lihat dek, kan banyak truk mobil parkir. Itu ombak ber. Itu kapalnya begini, Mas. Terus pas saya lihat, terus ternyata di tengah lautan tuh ada pusaran air. Kapal begini. Itu berapa kali tuh bunyi net gitu gini. Alarmnya ya. Apa klakson kapal. Waduh. Terus ada berapa bule. Ada orang bule. Saya waktu itu kurang jago bahasa Inggris. Itu mau keluarin papan surfing. Sampai ada pakai life jacket ya. Ini apa sih maksudnya ya kan? Lama kemudian tuh Bang Lutfi, Bang Jalil, Bang Mijan. Langsung begini. Langsung kayak pucat. Itu Bang Lutfi nggak usah tanya lagi. Kamar mandi. Keluar muntah-muntah. Saya akhirnya juga muntah-muntah karena apa? Bilang mabok laut ya. Iya. Tapi yang jadi aneh adalah begitu saya lihat yang tukang warung kopi, biasa aja tuh setel musik dangdut, ini apa seduh Indomie. Dan ada juga orang yang saya lihat makan Indomie wah ini gila goncangannya gini banget. Jadi saya pas lihat kapal goyang gitu kan saya akhir ke pinggir nih. Pas saya lihat buset, tuh kapal udah goyangannya begini. Itu kalau misalnya ada pengait, ada yang mohon maaf kalau lepas, kan otomatis kan beban ke kiri atau kanan kan. Jadi kapal limbung kan. Bisa jadi tenggelam. Dan semua penumpang udah pada teriak. Udah Allahu Akbar dan segala macem. Nah, begitu saya lagi bengong gini, terus ada bapak tua. Pakai kemeja putih.
kopiah putih, celana coklat, saya ingat banget tuh, dan pakai sandal kulit. Dia ngeliatin saya, kok saya lihat kok mukanya mirip kayak sopir angkot ya, dari Lampung ke Bakauheni. Saya liatin gitu, terus bapak itu bilang gini, kok ambil telur, ambil telur, ambil telur ayam kampung. Di situ kan saya bingung, ambil telur, dan saya nggak mikir mana uangnya, kan begitu kan. Saya bilang sama yang tukang warung kopi, Pak minta telur ayam kampung. Dan anehnya si tukang warung kopi ngasih 2 telur ayam kampung. Saya kasih ke bapak itu, nih Pak, dengan logonya saya gitu ya, nih Pak. Terus bapak itu langsung baca apa gitu ya, kayak baca doa, baca tangannya begini, tangannya. Nah di saat itu Bang Jalil, Bang Lutfi, dan Bang Mijan itu lagi bengong juga ngeliatin. Sini, dipanggil lah Bang Jalil dan Bang Lutfi. Antara 3 orang itu dipanggil. Sini kau. Pegang. Jadi masing-masing pegang telur ayam kampung itu. Bang Jalil dan Bang Lutfi. Ya. Kau lempar sekuat tenaga ke tengah laut. Lempar lah. Lempar. Dilempar. Kita kan lihat kan ada lemparan kan tuh. Wah di situ ombaknya tinggi banget tuh. Saya udah deg-degan. Waduh kan gitu. Tetap bisa dengar musik dangdut warung kopi itu. Dan anehnya tuh yang tukang warung kopi itu nggak panik, nggak kayak penumpang lain. Yeah. Penumpang lain tuh udah pada teriak-teriak, apalagi ibu-ibu. Apalagi di bawah geladak, udah pada berisik lah segala macam. Apalagi yang anak-anak kecil, udah pada teriak-teriak. Di situ saya bingung mau teriak gimana, udah pasrah aja kan. Udahlah, dalam hati bodo amat, tapi tetap saya doa kan. Ya Allah, gitu aja doa gitu. Kalau kemudian mungkin sekitar 10 menitan, 15 menitan, tiba-tiba tuh laut tenang. Begitu saya nengok, kemana bapak itu ya? Bang, bapak yang tadi kemana? Nggak tahu. Kemana tuh bang? Nggak tahu. Udah Her, kita tenang dulu, tenang. Udah minum itu teh hangat dari warung kopi. Terus yang punya warung, Pak, yang tadi bapak pakai peci putih, meja putih, celana coklat, itu kemana? Bapak. Enggak kan, saya lihat cuman kamu doang. Di situ berempat di pinggir ini ya, di pinggir tempat duduk penumpang. Itu. Enggak Pak, tadi ada. Nih tanya nih, ya kan Bang? Iya, bapak itu kemana? Nggak ada. Jadi bapak yang lihat gimana? Saya lihat kamu tuh minta sama saya telur ayam kampung. Terus bapak ini kan ditunjuk tuh, kan lempar, udah gitu doang. Tapi kan Pak, kan kapal lagi ini. Iya, saya tahu, saya udah biasa kayak gitu. Langsung, saya diem, udah biasa. Terus tanya bapak yang warung kopi, kamu ngelempar telur itu ngapain? Jadi suruh bapak yang tadi, yang pakai peci putih. Nggak ada tuh. Jadi kita langsung gini. Nah, yaudahlah. Dan anehnya, nggak lama kemudian tuh hujan reda. Nggak tiba-tiba begitu. Kan bingung kan? Bang, kok bisa begini? Ya nggak tahu. Mungkin ya dengan kepolosan saya kan. Ini karena dilempar telur tadi kali disuruh bapak tadi tuh. Ya kalau mohon maaf kayak mungkin kayak dandanannya kayak Pak Ustadz. Sekali Pak Ustadz tadi tuh. Ya nggak tahu. Nah, singkat cerita, sampailah di Pelabuhan Merak. Ternyata 4 jam lebih, Mas. Kan normalnya kan kalau penyeberangan Merak Bakauheni kalau laut laut cerah, udara tidak terang ombak ya, tenang gitu kan, cuma 2,5 jam. Kok bisa 4 jam? Wah, di situ pas kita udah merapat, semua penumpang pada muntah-muntah semuanya. Muntah-muntah. Itu mohon maaf tuh, saya nginjak muntahan. Iya. Nginjak muntahan, nah udahlah, gimana, yang penting kita gimana caranya biar cepet-cepet turun dari kapal. Wah, udah pada pakai pengarah suara, tenang. Jalan tenang, maksudnya jangan buru-buru, segala macam lah. Bahkan pas melewati geladak paling bawah itu kan ada beberapa penumpang tasnya jatuh ke laut. Itu saya ingat banget tuh. Saking paniknya ya. Saking paniknya. Buru-buru. Nah, singkat cerita dari Pelabuhan Merak baru kita pulang menuju rumah dinas bapak saya.
ceritalah di situ. Wah, bisa dimarah-marahin. Apalagi si Mijan. Jan, kenapa anak gue jadi begini, nggak kasih makan di gunung? Oh enggak Pak, aman Pak, gini-gini. Udahlah, kita istirahat. Nah, keesokan harinya mereka beraktivitas seperti biasa. Nah, pas saat yang kita tahun 2013 ngobrol di kafe di daerah Jakarta Barat, yang dekat hotel yang tempat acara tersebut, memang waktu itu gimana Pak Jalil, Pak Lutfi sama Bang Mijan. Jadi gini Her, ternyata si ini Pak Lutfi itu waktu di gunung di Raja Basa, dia ngambil makanan, entah makanan siapa gitu ya, ditawarin makan, ada beberapa pendaki. Cuman ada makanan tapi letaknya bukan di area tenda tersebut. Ditegurlah sama bapak tua itu. Nah, Bang Lutfi ngomong, kau kalau ngambil makanan, tanya dulu yang punya. Bang Lutfi ngomong begini. Bapak tua ngomong begini. Kau ngambil makanan orang, tanya dulu sama yang punya. Bang Lutfi mengatakan, enggak, saya udah izin sama yang punya tempat, maksudnya tenda sebelah. Bapak itu bilang, lain kali jangan kurang aja sama orang tua. Bang Lutfi tetap makan. Makanya dia kena sakit perut. Nah, pas Bang Lutfi melintir-melintir itu, Bang Lutfi apa ya? Dia melihat sosok itu tapaknya gede banget, diinjek-injek perutnya. Jadi nggak bisa lihat utuhnya. Jadi ternyata tuh apa ya? Bikin perut mulus tuh diinjek-injek, jadi telapaknya gede banget. Telapak manusia tapi gedenya mungkin segini. Kata Bang Lutfi. Marah gitu ya. Jadi saya lihat itu, saya diinjek-injek ya. Makanya saya di tenda tuh melintir sampai guling-gulingan. Terus saya diinjek-injek perut saya. Terus jadi menurut Pak Lutfi, Pak Jalil itu kenapa ya? Jadi gini Her, sebelum naik ke gunung itu, kita situ ada namanya tempat ya, mungkin apa kalau bilang mesti sawanan dulu di situ. Entah petilasan atau apa, saya kurang paham kan waktu itu. Gitu Her. Iya Pak, petilasan. Ya nggak tahu, pokoknya orang tua itu bilang kamu sebelum naik gunung itu kamu ke situ dulu. Jadi kalau dibilang sini mungkin base camp-nya ini ada tempat apa gitu namanya. Kalau di Gunung Lawu tuh namanya apa saya lupa tuh. Kayak model arca atau petilasan. Lebih seperti itu. Mohon maaf nih kalau saya salah ucap. Terus Pak Jalil waktu itu kenapa? Jadi gini Her, setelah pulang dari kita naik Gunung Raja Basa, malamnya saya ini Her mandi. Terus kan kalau di rumah tuh suka ada ini Mas, kayak kaca tuh kayak buat ini apa, cahaya matahari tuh. Ya. Ada yang biar transparan gitu ya. Pak Jalil lagi ini dia habis mandi gini kan. Ya, pakai anduk ya. Kepala gini ke atas. Dilihat di atas yang kaca itu tuh, yang rumah itu kan ada kaca buat ini matahari. Terus ada sosok gue. Terus serbat begini nih. Itu Pak Lutfi langsung jatuh. Pak Jalil langsung jatuh. Lagi adukan gini. Jadi kayak orang kok gitu loh. Itu menurut cerita Pak Jalil. Kayak gimana Pak sosoknya? Oh serem banget Her. Gue nggak tahu itu kuntilanak, gue nggak tahu itu orang kayak serem entah cewek atau cowok, gue nggak tahu. Oh gitu. Langsung pingsan ya. Matanya brojol, jadi matanya itu ada yang mau keluar atau lagi gitu. Terus kayak ada keluar anak. Itu langsung teriak Pak Jalil. Sorry bukan Pak Lutfi, Pak Jalil. Itu kita di kafe itu dari itu saya sampai merinding tuh, sampai akhirnya kita ketawa. Gue nggak tahu tuh Her. Kemudian lo juga ada cerita lo digituin Pak Jalil. Lo apa lo? Pak Lutfi bilang gini, Pak Lutfi, lo gimana gue cerita nanti nggak enak sama lo nih. Nanti lo ketawa nggak? Gimana Pak Lutfi waktu itu? Pagi-pagi katanya sebelum subuh dia mules tuh. Mules, buang-buang air tuh. Tapi dia bilang sama kayak itu Pak, enggak. Jadi
kloset kan, kloset duduk tuh, Mas. Kloset. Dia duduk nih. Mohon maaf ya, belum keluar EO-nya. Terus kayak ada yang nyundul. Ada yang nyundul katanya. Begitu dia gini, kepala orang. Astagfirullah. Kaget lah kita, orang kita sebari lagi ngerokok di kafe itu dengar cerita Pak Lutfi kaget. Yang benar Pak, orang sampai rokok saya jatuh. Ini kan kita flashback. Waduh, jadi gini Pak, kenapa bilang jangan kurang aja? Nah ini yang saya mau bahas. Jadi selama ini kita waktu naik gunung kita kurang ajar sama orang tua. Mungkin itu orang tua zaman dulu. Pak Kene seperti apa? Ya saya ngobrol. Saya kan penasaran kan beberapa bulan kemudian saya ke situ ngobrol sama orang situ. Ya kalau boleh dibilang wali. Ada Pak Kene seperti itu. Wali. Jangan-jangan yang kita lihat sopir angkot, yang di kapal laut, dia kali kasih teguran sama kita. Jangan kurang ngajar sama orang tua ya. Kan si Jalil, si Lutfi kan maki-maki. Terus kamu kan juga, kalau kamu kan nggak tahu, Namanya anak kamu muda. boker kan nggak tuh di belakang. Kalau mau buang hajat, misi-misi, ya kan? Oh maaf Pak, nggak tahu. Ngeyel lagi dikasih tahu ya kan. Gitu Mas. Itu serem banget tuh saya denger tuh. Setelah dari yang turun dari Gunung Raja Basa. Ya gimana kalau dibilang mau percaya mau enggak ya, tapi Iya, emang ya dialami begitu. itu kan. Makanya kalau Gunung Raja makanya kalau Gunung Raja Basa kalau bilang gunung pendek ketinggiannya nggak sampai 2000. Tapi kan dari atas 0 mdpl dari bawah banget. Makanya naik ke atas jauh banget. Iya. 8 jam. Itu. Jalanan gitu ya. Iya. Ya. Jadi inti dari cerita di Gunung Raja Basa ya mistis dan misterinya ya. Kalau misterinya batu duduk. Iya. Batu pancukupan dan batu cukup. Didudukin berapa orang tetap cukup. Itu bagi saya tetap misteri itu. Bagi saya itu misteri. Nah, mistisnya itu yang dialamin oleh Pak Jalil, Pak Lutfi dan Bang Mijan. Nah, kalau Bang Mijan, Bang lo gimana Bang? Dia nggak mau cerita. Dia nggak mau cerita. Nggak usah, udah lupain. Udah lapar nih kita makan. Ya udah. Nggak lama kemudian saya ditelepon, kumpul di ruangan meeting mau lihat hasil. Udah, saya balik ke tempat ruang acara, ketemu teman-teman. Udah saya ngelesain kerjaan saya. Gitu. Dan sampai sekarang sih masih kontek-kontekan, tapi ya hanya Bang Mijan sama Pak Jalil doang. Kalau Pak Lutfi nggak tahu entah pindah tugas atau pensiun atau gimana, saya udah nggak tahu. Jadi ya hikmahnya itu doang. Itu aja sih. Jadi ya kalau sama orang tua, ya lo jangan kurang ngajar ya, gitu aja sih. Temennya itu kalau bukan di gunung aja, dimanapun ya Dimana aja. harus ada sopan santun. Ya, norma-norma yang ada. Iya. Sobat RC, itu tadi perjalanan Mas Heru Survival dengan Om Jalil dan Om Lutfi dan Bang Mijan serta Pak Mijan di Raja Basa 1989. Mungkin pendakian pegunungan Raja Basa tidak sampai atau kurang dari 2000 mdpl. Akan tapi cerita mistis dan di luar akal logikanya kok ternyata banyak sekali. Baiklah, kita ngobrol sama Mas Heru dulu. Mas Heru, setiap tempat banyak sekali fenomena-fenomena yang kita temuin. Termasuk tadi ada batu yang kalau ukurannya kalau diperhitungkan hanya kecil kali ya. Iya, sampai berapa orang pun yang duduk di situ jadi muat. Itu gimana secara akal itu Mas? Kok sampai sekarang ada nggak yang bisa menerangkan itu menjadi yang masuk akal itu? Sampai sekarang bagi saya itu misteri itu Mas. Nah, iya. Makanya bilang batu pancukupan, batu cukup. Mungkin menurut saya berapapun yang duduk di situ muat, tetap muat. Nggak tahu sampai sekarang misteri itu tetap ada. Dan tiap pengunjung menerima apa namanya itu
teori itu begitu aja gitu ya, nggak Iya. pernah ada yang menyangkal ya. Tapi bagi para pengunjung ya udah biasa aja. Iya, Jadi ya hanya bukan buat guyon ya. Iya bener loh nih. Nah, oh iya ternyata benar Ya itu kan ya. kita juga tahu ada namanya Batu Gantung deket mana ya, di Aqsa ya. Iya. Nah, Nabi betul, Muhammad betul. hijrah itu. Itu ada Batu Gantung. Benar. Semanda pernah mengatakan ada Watu Gantung. Ada waktu gantung ada. Iya kan? Ya. Ya gimana kalau kita bikin alat dan logika ya nggak nemu juga. Jadi bagi saya biarlah misteri menjadi misteri. Menjadi misteri. Walaupun Gitu aja. itu teorinya hanya Allah dan Ya, penghuni-penghuni gaib ya yang walau alam bisa gitu. Nah, selanjutnya tadi perjalanan sebelum naik gunung itu mungkin ada kalau secara nyata kita temui biasanya pos ya kan, Iya. pos masuk atau Hmm. tiket masuk kan gitu kan. Hmm. Tapi kalau di situ ada kalau kita anggap mungkin pesanggerahan atau gapura kali Mas ya. Hmm. Di situ tiap pengunjung diharapkan ya kalau orang Jawa mungkin kulon nuwun kali Mas ya. Iya. Sedangkan Mas Heru dan kawan-kawan tadi naiknya mungkin ada yang kurang dari apa namanya itu kesopanan atau tidak memenuhi norma-norma yang ada di situ. Nah, itu menjadikan hambatan-hambatan atau temuan-temuan gangguan-gangguan di sekitar situ. Atau saat literasi sebelum masuk situ barangkali gimana Mas Heru menurut dengar-dengar menurut warga-warga situ? Kalau menurut saya begini, karena Bang Wijan sering naik gunung Raja Basa, otomatis kan kalau saya berpendapat kalau sekarang tuh ibaratnya pemandu gunung. Ya. Seharusnya dikasih tahu dong, kan saya Iya. belum dapat ilmu mendaki gunung. Hmm. Nih Her, kalau naik gunung, tata caranya gini loh, tata tertibnya begini. Nggak boleh ini itu, nggak boleh maka apalah terserah lah. Kan gitu. Seharusnya kan saya dikasih tahu, kan saya nggak tahu. Ya. Sebetulnya Bang Jalil Akam Tule ya, asli Iya. kampung situ deh ya. Bukan, dia orang Sumatera juga saya. Oh iya, tapi biasa ke situ lah ya. Seharusnya kan saya dikasih tahu. Kan saya waktu itu masih pik. Oh iya, Kan nggak ngerti masih apa-apa. SMA Seharusnya ya dikasih kan? tahu. Jadi kalau saya bilang Bang Wijan itu emang dia hobi naik gunung. Seharusnya kalau udah sering Bro, naik jangan gunung gini, harus ya. kasih tahu, Her, kamu naik gunung, kamu harus bawa perbekalan cukup. Nggak boleh, kamu harus tahu adat istiadat di sini. Ya nggak dikasih tahu. Ya. Naik. Mungkin ya kalau orang sekarang bilang selonong boy, kan nggak tahu. Nah ditambah ya itu mungkin ada ucapan kita yang apa ya nggak berkenan. Ya makanya kena teguran, jangan kurang ajar sama orang tua. Gitu. Mungkin karena udah sering naik gunung itu tegurannya ya udah sering naik apa sih lo gitu. Masalah ya penampakan itu ya mungkin makhluk sana nggak suka Ya. dengan ya kita seperti itu. Terus Om Jalil tadi yang perutnya sakit, siapa? Om Lutfi, Om Lutfi tadi itu sampai kayak diinjek-injek kaki itu telapak itu kelihatan nggak mukanya yang nggak kelihatan, kelihatan ya? nggak kelihatan. Perasaan aja kayak di Tapi telapak kaki raksasa orang. kelihatan itu telapak kakinya. Hmm. Buset. Ya telapak kakinya aja sebesar badan sampai ke leher. Berarti kayak diinjek-injek gini kelihatan Injek-injek. kakinya tuh ya? Iya. Nggak kelihatan ujungnya, nggak kelihatan gede banget. Menurut dia ya. Iya. Tapi gede banget itu kalau memang ini. Ya, saya serem Makanya itu sampai doang. melilit-melilit gitu ya. Ya serem. Yang saya serem tuh cerita ini Pak Jalil itu yang dia habis mandi. Hah? Kok gitu loh. Oh, serem banget. Gua sampai merinding. Iya ngejoprak lah jatuh. Untung ya mohon maaf itu kepala nggak kebentur apa gitu kan. Iya. Sama yang bagi saya itu serem sama jijik ya. Pak Lutfi itu yang mau boker disundul gitu. Disundul sama kepala. Ngeri banget. Kita dengar ceritanya beliau lagi di kafe itu jadi dengar kepala keluar dari kloset jadi nggak selera tuh saya makan. Iya kan? Hancur kan muka hancur gitu. Iya. Sampai dia teriak-teriak, apa bininya ada apa? Pas dilihat nggak ada apa-apaan. Iya. Ya mungkin kan habis turun gunung mungkin kecapean atau gimana saya nggak paham tuh. Mungkin kan mungkin halusinasi atau apa. Tapi menurut dia bener dan mohon maaf ya. Dia sama istrinya sampai berdebat. Kami kalau nggak percaya, ya mohon maaf ya. Mohon maaf banget.
bener ada bercak darah kayak di sini, di mohon maaf di pantatnya. Iya. Akhirnya kalau kamu nggak percaya, tanya istri saya. Istri saya nggak percaya, disundul, yang buka hancur dari kloset. Itu yang begini. Ya kalau orang kedokteran bilangnya mungkin ya mohon maaf ya wasir atau apa, nggak tahu. Kalau secara kedokteran ya. Tapi kan mohon maaf belum keluar EO gitu ya. Iya. Tapi ya pas dengar cerita itu, udah, jadi enak kok, jadi nggak selera makan kan, jadi gitu kita dengar ceritanya. Sampai klimaksnya saat kembali dari Bakoeni ke Merak. Menjumpai, itu pun bukan hanya kelompoknya atau timnya Mas Heru, tapi seluruh Ya penumpang ya. kapal. Iya. Yang tadinya kita anggap badai lah Mas ya. Iya badai. Kita anggap badai laut. Dan anehnya ada yang membisikin ngasih tahu ke Mas Heru ya? Ke saya. Untuk minta telur dan dilempar ke ini. Kalau saya kan waktu itu masih kecil. Iya. Jadi kalau misalnya lempar ya mungkin telurnya jatuh ke bawah ya, nggak ke tengah laut karena Pak Jalil, Pak Lutfi, Bang Mijan kan orangnya tinggi-tinggi kan di saat itu kan. Ya kamu berarti bisa lempar jauh. Dan itu pun di luar daripada logika anak muda lah ibaratnya kan. Iya. Kalau anak muda ngeyel ya kan, oh enggak, ngapain ini lempar-lempar telur kan gitu kan. Iya. Dan saat itu Mas Heru ngikutin apa yang dikatakan Mbak Tua itu tadi kan. Ya ngikutin aja kan, ya semuanya lihat kok. Kecuali tukang warung kopi itu. Katanya udah biasa kejadian seperti itu kan. Dan memang di bulan Desember itu ombak tinggi, Selat Sunda. Kan kita juga sering lihat di berita kan, penyeberangan tertunda karena ombak tinggi. Udah banyak kok videonya. Dan setelah dilempar telur, sejenak jadi langsung tenang. Tenang. Ya kalau dibilang fenomena alam ya iya. Ya. Ya kemungkinan badai mereda. Kan ada lagunya, badai pasti berlalu. Iya. Tapi kan kalau secara gaib ya saya juga kurang paham. Betul. Apakah langsung lempar telur baca itu? Ya nggak tahu juga. Iya. Saya juga, jadi kita nggak bisa berprinsip, nanti aja kalau kita naik kapal ada bawa ini. telur. Ya belum tentu. Ya bagi saya mungkin kebetulan. Ternyata mintanya ini bekakak lagi. Kan bisa jadi, bukannya wah saya pernah ngalamin kejadian seperti itu. Kalau ombak tinggi lemparnya telur. Nggak juga. Ya kan, jangan dijadikan itu patokan, enggak. Ya mungkin fenomena alam memang badainya udah saatnya berhenti kan atas perintah Tuhan juga, Mas. Ya, betul. Kan dengan doa dari hambanya. Dari hamba kepada Sang Pencipta. Iya. Terima kasih Mas Heru atas berbagi pengalaman dan ceritanya kepada kami dan Sobat TRC. Sobat TRC, Raja Basa 1989. Penuh cerita yang menegangkan. Misteri gaib dan semua pengalaman biar menjadi rahasia alam dan kuasa Tuhan. Raja Basa 1989 yang diceritakan Mas Heru Survival mungkin dari segi pendakian kurang dibandingkan gunung-gunung yang lain karena kurang dari 2000 Mas ya? Iya. Kurang dari 2000 mdpl. Akan tetapi perjalanan yang penuh dengan cerita misteri dan mistis sangat menegangkan sampai merinding bulu kuduk saya. Termasuk batu Pancukupan. Di situ ketemu dengan kakek-kakek yang mungkin juga selalu mengingatkan untuk kita senantiasa menjaga kearifan lokal dan budaya, sopan santun, norma-norma karena kita tidak jauh terlepas dari dimensi-dimensi antara alam nyata dan kegaiban. Senantiasa waspada dalam setiap perjalanan, jangan terlalu takut terhadap suatu dilema dan tantangan, tapi juga jangan terlalu sombong apabila kita sudah biasa melakukan dan mengurangi dari ketelitian dan kewaspadaan kita. Senantiasa tonton terus video 7 rupa di sesi-sesi berikutnya bersama saya dan Mas Heru Survival dan narasumber yang selalu setia menghibur Sobat 7 Rupa sekalian. Terima kasih sudah setia menyaksikan dari kami
undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. rahayu. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.